Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lillahi ta'ala. Segala puji bagi Allah karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman seperti saat ini. Sebelum memasuki inti dari dakwah kita hari ini, saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Siapa di sini yang sebelum tidur masih sempat untuk membuka media sosial? Mungkin membuka Instagram, membuka TikTok, atau bahkan membuka media sosial lainnya. Niatnya hanya 5 menit, niatnya hanya sebentar saja, tetapi realitanya kita berjam-jam, menggunakan waktu kita berjam-jam untuk membuka media sosial tersebut. Sampai kita lupa akan aktivitas kita. Mungkin dengan media sosial kita lebih tahu berita-berita viral seperti saat ini. Seperti contohnya menurunnya nilai rupiah, banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, dan masih banyak lagi berita-berita lainnya. Itu yang lebih kita tahu dibanding dengan kondisi atau keadaan tetangga kita sendiri. Betul atau betul? Teman-teman sekalian, media sosial itu ibarat pisau. Jika kita menggunakannya dengan baik, maka akan sangat bermanfaat bagi kita. Dan apabila jika kita menggunakannya dengan buruk, maka itu akan mencelakakan kita, diri kita sendiri, atau bahkan dapat mencelakakan orang lain. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepada kamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya. Jangan sampai celaka suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya tidak boleh dari kita untuk menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya atau belum jelas kebenarannya. Seperti mungkin kita langsung menge-share video yang kita lihat di TikTok atau mungkin di Instagram kepada teman-teman kita lalu membicarakannya. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena video tersebut belum jelas kebenarannya atau mungkin belum jelas sumbernya. Teman-teman yang berbahagia, saat ini banyak dari kita berlomba-lomba untuk menjadi viral, berlomba-lomba agar dirinya menjadi viral, berlomba-lomba agar video miliknya menjadi FYP di TikTok, Instagram, atau mungkin media sosial lainnya. Padahal tujuan hidup kita bukanlah untuk menjadi viral, melainkan bagaimana kita dapat terlihat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka baginya mengatakan perkataan yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana jika komentar yang kita tulis di media sosial ditampilkan di layar besar ketika hari kiamat nanti? Apakah kita akan bangga melihatnya? Itulah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Jangan salah, media sosial bukan musuh kita. Justru media sosial dapat menjadi sarana dakwah yang sangat luar biasa. Satu unggahan video yang mengajak kita untuk beribadah, satu video yang mengajak kita untuk berbakti pada orang tua, atau bahkan satu kalimat motivasi yang mengajak orang lain untuk kembali melakukan hal kebaikan, itu dapat menjadi amal jariah kita di hari akhir nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan hal-hal yang sederhana, seperti
menyaring perkataan sebelum sharing, menghindari komentar-komentar yang mungkin dapat menyakiti hati orang lain, mengurangi video atau konten-konten yang tidak bermanfaat dengan menggantikannya dengan konten-konten yang mengandung ilmu dan inspirasi, dan menggunakan media sosial untuk sarana dakwah dan beribadah atau untuk menyebarkan hal kebaikan. Karena jejak digital tidak akan pernah hilang dari internet, tetapi justru itu semua akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi generasi digital yang cerdas, berakhlak, dan mampu menjadikan teknologi sebagai sarana untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ungdur maqala wala tangdur manqala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.